calon Bupati Kuningan. Kita terbuka dengan siapapun, yang terpenting punya visi dan misi dan juga mau memperjuangkan kita sebagai tunanetra gitu. 3, 2, 1. Udah. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Kela, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda semuanya. Kali ini saya senang banget karena kedatangan seorang reporter. Reporter karena beliau ini salah satu reporter yang ya sudah terkenal lah gitu di Kabupaten Kuningan. Medianya juga sudah terkenal. Dan alhamdulillah sudah kedatangan Aeki Kuningan Mas. Assalamualaikum Aeki. Waalaikumsalam Adani. Ada orang nggak sini? Boleh minta tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Jarang ya kita podcast sama reporter. Aeki hatur nuhun. Sami-sami Adani. Mampir ke sekretariat DPC Pertuni Kabupaten Kuningan. Aeki, kita lagi ada di Onet, obrolan tunanetra, obrolan yang fleksibel, santai dan juga intens. Yes, luar biasa. Luar biasa tagline-nya. Oke, siap Adani. Aeki sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih sekarang? Hari Sabtu masih tetap kerja. Masih kerja, masih masuk kerja ya? Iya, masih ada. Berarti ini tadi datang dari kantor? Ada ini dulu, ada ke yang lain. Ada ke tempat lain. Dan ini agak kagok juga ternyata ya, depan layar, biasanya belakang layar gitu ya. Biasanya belakang layar. Biasa nanya-nanya, sekarang ditanya-tanya. Nah, teman-teman tunanetra di Kuningan juga mungkin ya masyarakat umumnya ya. Inilah Aeki, inilah sosok Aeki Kuningan Mas. Gitu. Barangkali ada yang belum tahu kan Aeki. Gitu. Coba Aeki perkenalkan diri sedikit lah. Aeki itu siapa Aeki? Ya, saya yakin udah mutakin ya. Kalau nama udah disebut dari tadi. Sekarang masih jadi jurnalis di Kuningan Mas ya. Jadi kalau bukan yang punya, bukan. Saya juga kerja aja secara profesional di Kuningan Mas. Udah sekitar 4 atau 5 tahun lah. Jadi sebenarnya masih baru. Cuman keadministrasian UKW juga ditempuh gitu. Jadi wartawan muda udah lulus juga gitu. Seperti itu ada nih. Kang Eki lulus dari apanya nih? Tadi lulus apa maksudnya? Jadi kan di profesi wartawan itu ada tingkatan-tingkatan. Sebenarnya ya, sebenarnya ada tingkatan-tingkatan. Ada apa, jurnalis muda, ada jurnalis media, ada jurnalis utama. Gitu. Sebenarnya ada itunya lah. Apa ya, kalau di guru mungkin bahasanya sertifikasi atau apa ya mungkin ya, atau kalau di kepolisian kan ada dari apa namanya, dari Taruna dan lain-lain gitu ya. Nah, wartawan biasanya itu tingkatannya muda, media, sama utama. Berarti Aeki sudah di tahap tingkat muda, udah lulus, sedang proses di media. Berarti mudah-mudahan menuju ke profesional ya Kang ya. Mudah-mudahan. Itu mah inilah apa namanya, intermedio aja itu. Iya. Kan di lapangan mah nggak berpengaruh juga. Ya, nggak banyak berpengaruh kan. Di lapangan kan kadang-kadang juga ada yang nanya itu teh jurnalisnya tuh teh ya amatir teh sih gitu kan, suka kayak gitu kan kadang-kadang. Iya kadang-kadang, tapi nggak terlalu banyak berpengaruh lah kalau di gitu. Nah Aeki kan bergabung di Kuningan Mas itu sudah 5 tahun ya Kang Eki ya. Kuningan Mas sendiri itu berarti sudah ada juga yang sempat nanya kepada saya karena kan saya pribadi sering muncul ya, dibantu ya, sering muncul ya. Dani katanya Kuningan Mas itu tuh CV atau apa sih? Karena peraturan media massa ya. Betul. Jadi media itu harus sifatnya PT. Harus PT yang bergerak di media massa. Berarti sudah PT ya? Iya. Kuningan Mas itu ya. Nama PT-nya Semangat Terus Melangkah. PT Semangat Terus Melangkah. Oh, berarti Kuningan Mas itu nama PT-nya tuh Semangat Terus Melangkah. Iya. Itu pimpinan redaksinya siapa Pak Deden Tejalul Umam. Sekarang tuh Pak Deden. Ya. Saya tuh udah lama ya mendengar nama Pak Deden ya, tapi saya belum pernah ketemu. Iya. Mudah-mudahan saya nanti bisa ketemunya sama Pak Deden. Iya, mudah-mudahan. Nah, Kang Eki kan seorang jurnalis gitu ya. Terus terang aja saya kemarin sempat diajak oleh sama jurnalis di Kabupaten Kuningan juga. Saya tuh diajak berkeliling mencari berita.
Ya. Dan ternyata itu susahnya minta ampun dan capeknya minta ampun. Udah mah pas saya ke bagian cari berita itu hujan, Kang. Ya. Gitu. Nah, saya pengen tahu nih, Kang Eki, kesulitan di lapangan itu seperti apa sih, Kang, sebagai jurnalis? Kalau di lapangan ya, kalau awal-awal pasti sama ya, semua juga yang sulit ngebangun jaringan. Betul. Kan kita pengen kenal sama narasumber Mhm. sesuai kebutuhan ya, misalkan bagian apa gitu kan kita perlu narasumber di bidang itu dan lain-lain. Itu kalau awal-awal pastilah, pasti kesusahan gitu, kesulitan. Kesulitan ya? Kesulitan pasti gitu. Apalagi kalau wartawan-wartawan yang video, misalkan yang Betul. kalau Kuningan Mas kan video itu sifatnya nggak wajib ya. Mhm. Walaupun kita di medsos sering dicantumin video, tapi yang wajibnya itu kan foto. Foto Betul. dan tulisan gitu ya. Betul. Kita relatif mudah kalau udah kenal gitu. Jadi Betul. walaupun misalkan ke situ ke lokasi ada terlambat sedikit atau apa gitu, Mhm. kita masih bisa gali informasi dengan wawancara gitu. Nah Sejauh nah, gimana, Kang? tapi awal-awal nih saya cerita dulu berarti Ya, ya, boleh boleh. 3 bulan pertama, saya kan dulu di Cirebon kuliah ya, Mhm. Cirebon kuliah, berarti masuk ke Kuningan walaupun tanah leluhur gitu ya, tapi kan ke Kuningan di dunia kerja baru lagi gitu. Ya, betul. Saya itu pernah 3 bulan pertama lah kalau nggak salah, di dalam tanda kutip dikerjain senior lah. Oh, ada senioritas berarti ya Bukan ini ya? bukan dikerjain, maksudnya di apa ya, Digojlogi. digembleng lah gitu. Jadi ada kecelakaan jam 11 malam adanya. Betul. Jam 11 malam di daerah apa ya, perbatasan Mhm. Ciloa dekat pom bensin gitu ya. Tahu tahu. Itu kalau nggak salah jam 11 malam lah atau jam setengah 11 gitu ya. Nah dari kantor tuh yang disuruh yang paling junior lah gitu. Biar ada Pasti. pengalaman gitu kan. Dan ke lokasi karena masih kagok kan, mau nanya-nanya polisi masih bingung ini yang mana yang bagian kasat lantas misalkan ya atau siapa belum tahu lah gitu. Mau nyari identitas yang kecelakaan aja sebenarnya. Jadi karena masih kagok-kagok akhirnya nggak dapet tuh sampai jam 11 tuh, jam 11:30. Nanya-nanya jadi baru dari kesaksian warga setempat aja, gimana kronologi dan lain-lain. Nah identitas karena belum dapat, kita dapat informasi katanya udah di kamar mayat jam 12 malam tuh. Sudah meninggal berarti? Iya, karena kecelakaannya langsung. Di jam 12 malam kita nyusul ke kamar mayat. Itu saya nunggu sampai jam 1 malam, ya sendirian aja gitu. Di kamar mayat? Iya gitu. Ya itu lagi lagi bersih-bersih gitu biasa aja. Uji nyali dibilang gitu. Terus habis itu selesai, nah baru tuh ada petugas kamar mayatnya, maksudnya udah selesai, udah beres, baru ngobrol gitu, Pak Wawan namanya. Itu kenalan sama Pak Wawan caranya begitu. Ternyata yang lain mau udah dari WA gitu, maksudnya ini karena udah kenal mungkin ya, Pak ini bener nggak tadi ada kecelakaan gitu, apa gitu, atau Bapak telepon gitu ya. Nah saya karena masih baru dulu ya, belum kenal dan mungkin harus begitu cara kenalannya kan ya, biar biar tatapan langsung gitu ya. Jadi jam 1 malam, jam setengah 2 lah baru pulang ke kantor. Baru dapat berita? Iya, baru selesai. Kirain saya mau wawancarain mayatnya. Waduh, Habis nungguin di kamar mayat. iya kan, kan karena nggak tahu informasi gitu kan. Jadi Saya pikir karena Aeki udah putus asa gitu, udah saya iya. wawancara mayatnya aja gitu. Enggak. Ada orang Berarti ini gitu. pengalaman Aeki gitu ya, Iya, pengalaman Aeki dan yang itu agak sering lah, awal-awal itu agak sering. Jadi malam-malam masih di luar dan nyari informasi malam ya pasti. Berarti memang Aeki juga waktu pertama-pertama itu mengalami kesulitan ya tentunya ya. Pasti. Nah, kalau sekarang-sekarang ini, apakah berita itu berdatangan sendiri ke Kuningan Mas atau memang harus tetap dicari? Dua-duanya, tetap dua-duanya. Mhm. Ada yang datang duluan misalkan dari laporan masyarakat Betul. ya. Ada juga yang emang kita nyari gitu, namanya itu proyeksi kalau nyari. Oh, namanya proyeksi. Kalau istilah di kita ya Iya, proyeksi. paham. Misalkan sekarang lagi musim haji kemarin tuh, Betul. proyeksinya haji. Misalkan Iya cari iya. informasi tentang haji, menuju ke sana kan. Atau menuju politik nih, sekarang kan udah tahun politik ya. Proyeksinya politik gitu. Pilkada. Ya gitu, partai gitu misalkan. Oh, partai. Heeh, Tapi Kang gitu. Eki, kalau kantornya itu di mana sih Kang Eki? Kalau sekarang kantornya di Jalan Muhammad Yamin atau Mhm. dulu mah dikenalnya Jalan Baru Ancaran. Oh, di Jalan Baru Ancaran itu Hmm, kantor Kuningan Mas ya? iya. Sampai saat ini, karyawannya sudah ada berapa Kang? Kalau jumlah total mungkin ada kayaknya 6 deh, 6. 6 atau 7 gitu ya.
Nggak pasti karena itu di belakang layarnya saya juga nggak tahu total. Betul. Tapi kalau yang di lapangan cuma 3 orang. Di lapangan 3 orang. Heeh. Kira-kira nih, seorang tunanetra bisa melamar nggak Kuningan, Mas? Oh my God. Pertanyaan yang bagus ini. Kira-kira gitu, Kira-kira sebagai ya. reporter atau sebagai apa? Jadi kalau sekarang ya kemediaan itu kan banyak jenisnya ya. Betul. Banyak jenisnya. Ada yang ya di lapangan, reporter atau jurnalis. Ada ini kayak begini juga kan sebenarnya produk jurnalistik ya, podcast Mhm. atau wawancara Betul. interview gitu ya Mhm. bahasanya. Atau misalkan tadi di bagian desainnya atau di bagian IT-nya dan lain-lain, banyak lah itu. Cuman kalau untuk sekarang mungkin Kuningan Mas belum sebanyak itu. Mhm. Tadi kan gambaran ideal perusahaan media ya. Betul. Nah, kalau sekarang mungkin Kuningan Mas belum belum sebanyak itu dan belum bisa merekrut banyak-banyak. Mhm. Sebanyak-banyak mungkin tuh belum bisa. Karena kebutuhannya masih paling di lapangan. Mhm. Tuh ada. Berarti berarti sampai saat ini ya semuanya masih tercover ya, dengan baik lah gitu ya? Iya iya, belum belum inilah apa namanya. Jadi maksudnya pertanyaannya nanti apakah bisa tunanetra masuk? Nah, saya belum tahu nih masuknya kemana gitu. Belum. Eh, Itu pertanyaan iseng aja, iya Kang. iya. Ah, Sebetulnya pertanyaan iseng kalau ya. di radio kan sebenarnya bisa ya. Betul, pasti Kalau kalau di radio. sifatnya cuman broadcasting suara Mhm. gitu ya, itu kan pasti bisa bisa Betul. siaran dan lain-lain. Mhm. Nah, kalau di media umum misalkan medsos begini, mungkin kalau ada segmen khusus bisa Mhm. gitu. Tapi sejauh ini eh, kalau yang biasa normal apa Mhm. namanya? Nyari di lapangan gitu ya kasihan juga. Iya, pasti kesulitan Iya, ya. pasti Jadi kesulitan. ada porsinya Iya, masing-masing betul ya betul. kayak gitu. Nah, Kang Eki, sejauh ini Kang Eki menjalin hubungan dengan mungkin juga dengan stakeholder yang ada ya Enggak, dinas-dinas saya nggak gitu. menjalin hubungan. Serius. Itu komunikasi biasa aja nggak Ya menjalin. menjalin hubungan, komunikasi gitu ya. Oke. Iya. Itu pendekatannya secara apa, Kang? Ada kesulitan nggak? Eh, awal-awal iya ya, Mhm. ada kagoknya ada. Awal-awal ya. Mhm. Tapi kesininya ya udah sama-sama ngerti kok gitu. Ya semuanya juga pasti ya Maksudnya membutuhkan. mereka juga kan kan biasa ketemu wartawan yang lain dong gitu. Mhm. Lama-lama jadi kan udah ada apa namanya? Kultur yang udah itu juga mungkin secara pejabat dia nyadar bahwa dia pejabat publik yang Mhm. harus terbuka ke publik gitu kan. Mhm. Eh, jadi ya saling biasa aja Iya gitu. saling saling ini ya, Hmm. saling ngerti kali ya, Kang. Hmm. Tapi, sebenarnya ini passion Kang Eki bukan sih di bidang jurnalis ini? Dulu suka nulis iya, tapi Mhm. bukan di jurnalistik dulunya ya. Mhm, di mana tuh? Iya, eh opini kayak atau misalkan cerpen dulu malah. Opini, cerpen kayak gitu-gitu? Heeh, senangnya bukan yang serius-serius gitu. Mhm mhm, bener bener. Heeh. Tapi apa namanya, berarti ini tapi bukan keterpaksaan ya kerja Oh di enggak jurnalis? enggak 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 juga Heeh. kalau terpaksa. Tapi Kang Eki sukanya di apa sih sebenarnya? Sebenarnya gitu. Kang Eki tuh suka apa sih? Bidang apa? Ya lama-lama juga suka ini. Mhm. Oh, Lumayan suka. Lumayan suka lama-lama. Tapi maksudnya kalau ditanya dulunya, heeh, dulunya. dulunya bukan bukan tipe tulisan Mhm. saya lah gitu Mhm kalau. mhm. Senangnya yang ngarang-ngarang gitu kalau dulu Mhm. mah. Oh, penghayal berarti ya? Iya, penghayal, imajinatif kan nggak boleh kalau di wartawan. Nggak boleh, ya tentu ya harus Ah, harus yang real ya, iya yang itu. nyata kalau di nah Kang Eki, tadi ya selain selain kesusahan, kesulitan, apa namanya, kadang-kadang, Eki kendalanya tuh di mana sih? Ada kendala sampai saat ini nih, Mhm. kendala yang sering terjadi tuh apa? Kendala apa? Sampai saat ini terjadi? Eee, sama ya mungkin ya kayak Mhm. awal, cuman beda bentuk aja. Jadi Mhm. kan ada banyak orang yang masih enggan terbuka, masih Betul betul, pasti ada banyak yang agak curiga-curiga gitu kan. Nah, betul. tapi itu atau misalkan orang yang eee, pas diwawancara tuh nggak seterbuka mungkin. Mhm Nah, itu kan ada caranya harus dipancing-pancing gitu mhm, gitu gitu sih betul. ya. Maksudnya nggak yang terlalu gimana-gimana. Karena kalau zaman sekarang gitu ya, mungkin kita dihitungnya beruntung lah hidup di zaman sekarang tuh, Mhm berita nggak sampai kalau dulu kan ceritanya mhm ada berita apa langsung diuber gitu-gitu mhm, kan. betul. Kalau sekarang enggak. Tapi pernah ya pernah, tapi enggak yang Berarti memang sampai saat ini kendalanya yaitu memang belum apa ya, memang tentu ke masalah keterbukaan itu kan kembali lagi kepada personal ya, Kang, ya.
Ada yang mau terbuka, ada yang mau enggak gitu. Nah, tapi kan kalau urusan publik harus terbuka. Mhm. Jadi kalau media itu kan yang diulik itu harus yang sifatnya publik. Betul. Misal nih, kalau kebijakan udah jelas kan ya, itu kan Mhm. berhubungan sama publik langsung. Betul. Kejadian juga kan begitu. Mhm. Contoh ada kecelakaan di jalan misal. Ya karena itu tempat publik, orang lalu lalang, Mhm. orang pengen tahu itu kenapa. Mhm. Nah, itu jadi milik publik kan. Betul. Jadi harus diberitakan. Tapi Ya kalau ber misalkan orang di rumah bukan siapa-siapa, misalkan ada kan suka ada yang nggak terima soalnya. iya. Termasuk itu misalkan ada yang kecelakaan di mana apa gitu ya. Ya Udah berarti masyarakat juga memang harus memahami bahwa iya, ketika kejadian itu di publik, iya, ya itu sudah menjadi konsumsi publik ya, iya. gitu ya. Dan, mau Termasuk terbuka gitu ya. termasuk pejabat publik juga. Pejabat publik memang Hmm. pejabat publik ada yang masih suka nggak mau enggan gitu berkomentar. Enggak, maksudnya kalau hal-hal yang menyangkut pejabat publik juga Heeh. itu harus apa namanya udah terbuka sifatnya. Ya saya kembali tanya, Hmm. apakah ada pejabat publik yang masih enggan untuk berkomentar gitu? Ada nih, udah kayak wartawan nih. Ya ada lah, tapi enggak apa namanya ada. Oh, masih ada ya di Ada. Pastilah, masa enggak gitu. ya saya kan hanya pengen tahu, Ah, Kang, gitu tapi sebagai normatif biasanya. Kan heeh, karena mereka udah biasa ngadepin yang nanya kan. Jadi heeh. kan lama-lama udah tahu juga caranya tetap ngejawab tapi enggak. Asal jangan ada transaksi under table ya, Oh iya enggak boleh. antara jurnalis dan pejabat. Enggak boleh kalau yang Nggak boleh ya, Kang, enggak ya? boleh kalau yang enggak haknya. Ya betul lah. Nah, Kang, tapi, Kang 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 Egi itu, apa ya, punya punya apa ya, bukan kesukaan atau Egi itu, senang, mencari berita-berita seperti apa? Kalau dulu awal-awal ya, Mhm. karena awal-awal di tugasnya di hiburan, Hiburan, betul. seneng seneng banget itu. Iya, Wisata, betul. makanan, terus sosok-sosok inspiratif Iya, misalkan. betul. Itu seneng, Mhm, nggak ada beban. betul. Tapi ya kan tugas nggak bisa seneng terus ya. Jadi Betul betul, Kang. kadang masuk tadi insiden kan, Betul. ada kadang-kadang persoalan hukum, kadang-kadang soal politik, Mhm, kadang-kadang apa. Ya dinikmati aja lah, dinikmati aja. dinikmati aja. Tapi suka ada pressure nggak sih dari siapa gitu? Kalau seorang jurnalis yang saya tahu gitu ya, Eh, kadang-kadang jurnalis tuh kadang-kadang ada yang itu dapat siapa pressure gitu. siapa Enggak, yang saya tahu? saya cuma nanya gitu kan, apakah Kang Egi pernah mengalami hal Pernah itu? pernah. Kalau pernah, tapi Heeh. nggak intensinya nggak terlalu, terus nggak sering juga. Hitungannya nggak sering lah. Tapi Kuningan kondusif ya, Kang, ya? Pernah gitu. Pernah. Bisa sambil sambil minum air nih. Pernah. Pernah ya? Ada pernah didatengin misalkan berapa orang, 6 orang, ada yang Betul. badannya gede-gede, pernah. Pernah. Itu Tapi ya nggak ada kontak fisik nggak apa, jadi ya iya. hitungannya cuman oh berarti mau silaturahmi aja. Silaturahmi dengan nada keras gitu. Dengan salamnya gini atau salamnya tonjok? Salam biasa, salam biasa, Salam biasa ya, Kang. salam biasa. Tapi memang ya yang saya tahu juga memang Hmm. seorang jurnalis di bidang jurnalis gitu ya, Eh, reporter yang mencari berita gitu memang eh, apa ya kita harus appreciate bahwa wartawan itu aduh kerjanya benar saya juga pernah padahal saya satu diajak hari untuk ya. 1 hari tapi saya ngerasa Kemana tadi? waktu itu saya ada diajak gitu ya Kemana? ke daerah apa sih namanya ya ke daerah Jaksana Liputan apa? bukan liputan sengaja mencari berita Oh. karena hari itu belum mendapatkan berita si reporter ini kan Oh, terus temenan gitu, ada nih ada temen gitu ya, temen bukan nggak ada reporter. temenan. Saya sengaja menyodorkan diri ingin Oh, ikut oke. gitu. Iya. Saya ikut dong mencari berita, saya Heeh, pengen gitu ngalamin gitu. iya. Dan ternyata aduh itu berat banget deh kita nyari berita ini susah, kesusahan Kang memang. Tapi kadang-kadang kalau lagi susah susah gitu ya. Kalau lagi gampang gampang gitu Iya. ya Kang Eki bener gak sih? Iya. Ya itu hal lain tadi ya. Mhm, Jadi ternyata jurnalis itu kan ilmu komunikasi ya. betul. Nah, itu yang kadang-kadang apa, jadi suka nulis aja tuh kan nggak cukup tadi ya. Mhm, Selain harus suka main-main gitu ya, betul. jalan-jalan muter-muter, ternyata mau nggak mau harus komunikasi, Mhm. harus buka komunikasi. Berarti harus punya jejaring ya Kang ya? Ya walaupun belum punya misalkan harus mau ngebuka gitu, harus mau Mhm. nyoba. Tapi di apa namanya ya, tim Kuningan Mas tentunya pada solid ya, Kang, ya? Saling mendukung satu Solid sama gitu. lain. Iya. Mhm.
beda tugas juga. Ada yang di video ada. Tapi kalau kalau sesama jurnalis gitu di kantor gitu, kadang-kadang suka ada cekcok apa gitu nggak sih kalau ketika memasukkan berita gitu? Enggak ya? Enggak ada. Mungkin karena masih kecil ya. Hmm, Maksudnya kan hitungannya masih di bawah 10 orang nih iya, organisasinya ya. Kan organisasi itu makin besar, makin potensi konfliknya makin besar. betul, Tapi ya makin kecil emang potensi konfliknya makin kecil. Ada masukan, ada apa? Iya, tapi kayaknya nggak ada yang sampai gimana gitu. betul. Ya berarti memang Kuningan Mas juga termasuk media yang berarti global ya Kang ya berita-beritanya ya tidak hanya yang tadi Kang Eki sebutannya Hmm. apa makanan, wisata Iya, gitu. ya umum. Umum ya berarti. Nah, Kang Eki, apakah masyarakat bisa langsung mengadukan ke Kang Eki itu atau ke Apa? Kuningan Mas gitu ya, mengadukan misalkan ada kejadian apa itu sekarang mudah ya? Lewat apa? Nah, itu banyak ya emang banyak yang masuk, ada yang lewat Instagram, lewat WA gitu, Mhm, ada yang lewat Facebook juga, ada lewat mhm, TikTok, banyak lah. Kita kan emang di beberapa platform. mhm, Cuman karena kita media massa, jadi nggak semua info bisa langsung kita mmm. upload. Berarti ada penyaringan ya, Kang, ya? Pasti. Jadi Penyaringan berita. apalagi kalau misalkan yang laporannya anonim. Mhm, Kita kan belum tahu nih, betul. ini kredibel enggak, ini Mhm, benar enggak belum tahu. Ya kita mau nggak mau konfirmasi mhm, ke lokasi betul. misalkan atau ke apa ke sosok yang berwenang. Mhm, Misal ada kecelakaan nih di mana gitu ya, mhm. ada yang laporin tapi kita nggak kenal siapa yang laporan, ini Iya, iya. siapa gitu, belum pernah ketemu atau nomor baru dan Mhm, lain-lain. Ya kita konfirmasi ke kepolisian, ya polsek misalkan ya iya atau betul, ke Kades atau siapalah pokoknya yang masih berwenang di daerah atau di bidang itu. betul. Berarti buat masyarakat juga ya dan teman-teman tunanetra yang lainnya juga nih, khususnya Mhm. ketika berita-berita kita tidak ditanggapi bukan berarti tidak diperhatikan ya, Kang, ya. Tapi tentu Mhm. ada SOP-nya ya, Kang, ya. Iya, tapi kalau misalkan pengaduan lewat Instagram, kita akui masih agak kitanya bukan kurang respon ya, tapi Mmm, kadang banyak banget. iya Saya pasti. kan pernah ini ya, pernah ngebantu lah, Heeh, ngebantu nge-admin gitu karena heeh. saya juga ngebantu bikin apa namanya, Apa? foto buat di kan diedit dulu yang nggak langsung masuk ke Instagram. Emang banyak gitu. Jadi mungkin ada kalanya nggak dibuka satu-satu atau Mhm, nggak betul. kebuka atau masuknya di permintaan kan sekarang Instagram begitu ya. Mhm. Jadi ada Berarti yang setiap setiap hari itu ada aja, Kang, berita atau aduan-aduan gitu? iya, tapi kadang-kadang aneh-aneh aja gitu, kadang ada yang aneh-aneh gitu. Oh, Kadang ada yang suka aneh-aneh gitu? ada. Maksudnya aneh-aneh itu nggak sebagai berita sebagai berita, Mhm, bobotnya masih kurang gitu. mmm. Ada yang cuma ngirim video kucing muter gitu, apa ini gitu. Tuh siapa tuh coba yang ngirimin Gitu. kucing ini lagi joget-joget kali ya, Kang, ya? Nggak tahu itu apa Ayo ini siapa maksudnya. tuh nih? Jangan-jangan Hmm. ini warga Kuningan nih ya? Ya pastilah warga Kuningan kayaknya. Tapi Kang, Kuningan Mas punya jargon nggak sih untuk netizen Kuningan Mas? Apa arti Kuningan, Mas? Oh gitu, Jargonnya berarti masih hashtag-nya apa arti Kuningan, Mas? apa di Kuningan Ya, Mas masih gitu. itu sebenarnya jargon di ulang tahun keempat, Mhm, anniversary keempat, kan angka 4 ya A. mhm, Nah, betul. apal di Kuningan, Mas. Tapi masih dipakai sampai sekarang. Oh sampai berarti Ah, nama jargonnya apal di Kuningan berarti ah, hashtag-nya itu ya. Nah Kang iya. Egi, apa namanya, Kalau hashtag umumnya minimarket politik. Iya, oh gitu? heeh, Hashtag yang umumnya umumnya minimarket? iya politik. Dulunya begitu. Sampai sekarang Mmm, kayaknya masih deh kalau yang umumnya ya. Karena mmm, dulunya memang media kebanyakan di politik, mhm, mhm. pemerintahan. Tapi saya berharap ya ini Kuningan Mas menjadi salah satu media yang paling terbesar nih di Kuningan nih. Amin. Mudah-mudahan dan bisa berkembang, punya kantor yang tingkat Ya, gitu kan, amin amin yang amin. AC gitu. Amin. Udah Itu AC mah. oh udah AC AC udah. Bang? AC udah. Kirain belum Oh, saya. Aduh, AC udah. saya sangat merendahkan Kuningan Mas. Maaf, maaf Pak Deden. Bukan merendahkan Udah gitu, udah cuma udah. bertanya. Tapi Enggak sekarang apa-apa. ya alhamdulillah ya Kang ya. Hmm, Soalnya saya belum pernah berkunjung kan ke sana, mudah-mudahan nanti saya bisa berkunjung ya. amin. Kang Eki, apa namanya, ada harapan nggak nih Kang Eki untuk apa ya, para jurnalis di Kabupaten Kuningan khususnya? Eh, harapan kita sih tentu industrinya sehat. Betul, setuju. Industri medianya sehat. Dengan begitu kan, kalaupun persaingan media ya persaingan media yang sehat. Betul, Tapi kalau sama-sama sehat kan semuanya hidup iya betul. gitu. Jadi termasuk ininya ya image-nya juga jadi sehat dan lain-lain. Karena kan kalau di daerah itu eh nah image Mhm, media tuh nggak selalu baik betul, gitu. mhm. Ada untuk ini coba,
Saya pengen mendengar nih dari seorang reporter nih. Hmm. Ada masukan nggak nih buat kita para tunanetra nih? Ini udah terobosan A, sebenarnya bagus banget ini. Ya tinggal diinten aja komunikasi ke yang lebih luas lah. Amin. Mudah-mudahan juga Kuningan Mas masih tetap mau menjadi media partner kita ya. Ya, mangga. Ada Dipaksa ada nih ya. barangkali ada harapan-harapan untuk ini nih ke Apa? Kabupaten Kuningan. Harapan mungkin buat disabilitas ya. Hmm. Ya harapannya fasilitas umum di Kuningan lebih baik ya. Dan Amin. ramah disabilitas. Amin. Karena sejauh ini kan belum ya. Belum Kang. Belum banget malahan ya. Mm-mm. Kalau dulu kalau nggak salah dengar dari Adan ya, Mm. kan yang teman-teman disabilitas pengen tuh dia pengen aktivitas mandiri ya. Betul. Nah itu kan cita-cita itu kayak sederhana kalau kalimatnya, tapi implementasinya berarti kan harus luar biasa, dari mulai fasilitas transportasinya, fasilitas jalan ya kan. Betul. Ya itulah paling kalau harapan mah. Ya mudah-mudahan ya bisa terlaksana dan mudah-mudahan ini juga mungkin bisa menjadi PR untuk para calon bupati ya. Wah, ya. Sekarang lagi menuju Kuningan, Boleh. lagi masa Gimana? pilkada nih. Udah ada yang mendekat belum ke Pertunya? Saya tanya balik. Ada yang Dengan siapapun yang terpenting punya visi dan misi dan juga mau memperjuangkan kita sebagai tunanetra gitu. terbuka dengan siapapun tuh gimana? Nantinya mau jadi tim ses siapapun apa gimana maksudnya? Ya tentunya pokoknya Oh, pokoknya kita mah inilah apa namanya apa sih namanya ya pokoknya lah kita mau ngedukung sesuai nanti bupati. kepentingan. Sesuai kepentingan. Sesuai kepentingan pokoknya mendukung para bupati yang ya bisa menjadi bagian dari kita gitu. Tapi Amin. bukan menjadi tunanetra ya bagiannya. Maksudnya bisa memperjuangkan gitu ya. yang bisa memperjuangkan kita kaum disabilitas gitu ya, yang minoritas. Nah, Kang Eki, aduh ini kalau menjurus ke ada takut ada salah kata nih saya nih. Eki tapi makasih banyak ya. Sama-sama. Sudah mau menyempatkan waktu untuk Onet dan mudah-mudahan Eki Onet. juga sukses. Amin. Dan jurnalisnya juga untuk Kuningan Mas juga makin maju, makin sukses dan mudah-mudahan tetap menjadi media partner Amin. di Kabupaten Kuningan. Nah, sama teman-teman kita yang lainnya dan juga yang lainnya juga jangan menyepelekan profesi. Ini profesi ya Kang ya? Iya, profesi jurnalis karena kita mengalami itu walaupun cuma satu hari, wah itu kerjaan sangat berat dan sangat mulia. Mudah-mudahan para jurnalis di Kabupaten Kuningan bisa seperti Kang Eki. Karena saya sudah tahu jangan begitu. Gitu. Orangnya baik, sopan, humble juga. Eki juga sebenarnya orangnya playful gitu ya, ceria sebenarnya gitu, yang belum tahu. Pokoknya yang mau kenal Eki nanti langsung datang aja ke Kuningan Mas ya. Pokoknya Eki terima kasih, salam buat Pak Deden, salam buat Kuningan Mas ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu kesempatan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf gitu, karena saya hanya manusia biasa. Superman. Pokoknya sampai ketemu lagi di Onet obrolan tunanetra berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.